Siapa nih yang lagi menyusui tapi putingnya lecet? Sakit banget pasti. Yuk langsung aja simak video berikut ini. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita mau ngobrolin soal puting lecet. Apa sih penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru. Dan puting lecet merupakan salah satu masalah yang sangat sering dialami oleh ibu di awal-awal kelahiran bayinya. Jadi hampir sebagian besar klien yang pernah datang ke aku itu salah satu masalahnya itu adalah puting lecet. Nah, puting lecet ini kalau misalnya dibiarkan tidak diatasi dengan baik, maka dia bisa menyebabkan banyak masalah seperti ibunya jadi trauma menyusui, kemudian bayinya berat badannya jadi tidak naik, bisa juga nanti terjadi sumbatan ASI atau mastitis karena pengeluaran ASINya itu tidak lancar. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya puting lecet? Yang pertama itu karena posisi dan pelekatan yang kurang benar. Ketika posisi dan pelekatan kurang benar, maka areola dan putingnya ini akan langit mulut bayi di bagian depan. Yang mana langit-langit mulut bayi di bagian depan itu keras, sehingga lama-lama ketika bayi itu menghisap, karena biasanya kalau posisi dan pelekatannya itu kurang pas, bayi itu jadi susah juga untuk mendapatkan ASI. Dia biasanya akan ngenyotnya itu dengan keras. Maka ini ketika terbentur di langit-langit mulut yang bagian depan, itu lama-lama dia akan menjadi lecet. Karena itu penting sekali untuk belajar bagaimana posisi dan pelekatan yang benar, terutama sebelum bayi bisa menyusu dengan mantap di 3 bulan pertama kehidupannya. Yang kedua, bisa karena infeksi. Jadi kalau misalnya ada infeksi di areola atau di puting, entah itu infeksi dari kulit payudara ibu maupun infeksi jamur dari mulut bayi, maka nanti bakterinya itu bisa menginfeksi permukaan payudara ini dan menyebabkan putingnya jadi luka. Ketika putingnya luka, kan ada kulit yang terbuka nih. Nah, itu bakterinya bisa masuk ke dalam dan dia bisa menyebabkan peradangan atau kadang kita sebut dengan mastitis. Kayak itu kalau misalnya kalian curiga di payudara kalian ada jamur atau di mulut bayi ada jamur, yang salah satu tandanya itu adalah di mulut bayi ada bintik-bintik putih yang walaupun dibersihkan dia tetap tidak hilang, sebaiknya periksa ke dokter. Karena biasanya kalau infeksi jamur dan bakteri ini bisa pingpong, ibunya sembuh, bayinya sakit, bayinya sembuh, ibunya sakit, kayak gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Jadi memang harus disembuhkan bersamaan. Penyebab yang ketiga adalah karena ada sumbatan di saluran ASI. Kita tahu ya di sekitar sini tuh ada saluran ASI. Kalau saluran ASI-nya tersumbat, maka otomatis bayi itu akan menyot payudara itu jadi lebih keras gitu, lebih gitu. Nah, karena terlalu keras itu, maka nanti putingnya bisa jadi lecet. Apalagi kalau posisi dan pelekatannya tuh nggak bener tadi gitu. Sehingga sangat penting sekali untuk mengosongkan payudara tepat waktu. Kalau misalnya kalian tidak sempat DBF, itu silahkan tetap diperah. Jadi kosongkan payudara setiap 3-4 jam sekali ya. Jangan ditunda-tunda, karena nanti kalau sumbatan selain sakit, itu resiko nanti mengalami puting lecet. Lalu bisa juga karena infeksi bakteri atau peradangan yang biasa kita kenal dengan nama mastitis. Kalau misalnya payudaranya ada infeksi atau peradangan karena bakteri itu masuk akibat ada kulit yang terbuka, lecet, atau di saluran susunya ada, atau misalnya ada bakteri dari mulut bayi yang masuk, maka ini juga bisa meningkatkan terjadinya puting lecet yang nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau misalnya kalian mengalami puting lecet, itu benar-benar harus dicek kira-kira sebabnya yang mana. Penyebab yang selanjutnya adalah tangkai atau tali lidah, di mana tali lidah itu ada di bawah lidah. Nah, kalau misalnya tangkai atau tali lidah bayi itu pendek, maka biasanya dia kurang bisa melekat dengan benar pada payudara ibu. Seperti yang aku sampaikan penyebab pertama tadi, kalau dia tidak melekat dengan benar, otomatis nanti ketika dia menyusu, si putingnya ini akan karena di langit-langit yang depan, sehingga akhirnya meningkatkan resiko terjadinya lecet. Dan yang terakhir penyebabnya bisa karena pompa payudara yang tidak pas corongnya. Jadi ketika kalian mau pumping, baik itu manual, elektrik, atau yang hands free, kalian harus perhatikan benar supaya pompa ASI-nya itu pas dengan ukuran payudara. Kalau misalnya tidak pas, nanti hati-hati, itu bisa menyebabkan lecet, apalagi kalau kalian pumpingnya itu terlalu keras. Terus kalau misalnya putingnya sudah lecet, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, payudara kalian harus tetap
dikosongkan, entah itu dengan diperah maupun menyusui bayi. Pokoknya jangan sampai payudara yang lecet itu tidak dikeluarkan ASI-nya, karena nanti akan menimbulkan masalah baru seperti sumbatan ASI atau peradangan, yaitu mastitis tadi. Kemudian jangan membersihkan area payudara yang lecet itu dengan menggunakan sabun, karena nanti justru akan menjadi semakin kering. Cukup bersihkan dengan air bersih atau air hangat saja, jadi nggak perlu disabun bagian yang lecet. Lalu kalian bisa menggunakan breast pad supaya si puting yang lecet itu dia nggak kegesek-gesek. Jadi berikan bantalan yang lembut dan nyaman supaya dia nggak tergesek-gesek. Kalian juga bisa mengoleskan 1-2 tetes ASI sebelum dan setelah menyusui ke area puting gitu. Jadi sebelum kalian menyusui, kalian bisa perah ASI-nya terlebih dahulu, kemudian dioleskan di bagian puting, karena ASI mengandung antibodi sehingga dia bisa membantu mempercepat penyembuhan putingnya. Tapi kalau misalnya dirasa kulitnya itu terlalu keras, pecah-pecah sampai terbuka atau lukanya terlalu dalam, kalian bisa menggunakan krim anti lecet yang mengandung lanolin supaya penyembuhan di area putingnya ini juga lebih cepat. Pastikan juga menjaga supaya puting, areola, dan payudara itu dalam kondisi kering terlebih dahulu, baru kalian pakai bra. Maksudnya ketika dikasih krim atau dikasih ASI, biarkan diangin-anginin dulu supaya nggak terlalu basah, baru pakai bra. Karena kalau dalam kondisi basah kalian pakein bra, selain nanti tergesek-gesek, lengket, itu juga nanti lama dia sembuhnya. Kalian juga bisa mengompres payudara dengan menggunakan kompres dingin. Dan kalau misalnya dirasa payudaranya sangat nyeri, kalian mengalami demam, tentu saja periksa. Kalau bisa cek juga apakah jangan-jangan bayinya ada tangkai atau ada infeksi jamurnya. Jadi memang puting lecet ini sebenarnya bisa dihindari ibu-ibu kalau misalnya kalian memiliki posisi dan pelekatan yang benar, itu biasanya nggak akan lecet. Aku sendiri nggak pernah lecet, tapi kalau sudah terlanjur lecet harus diobati dan payudaranya tetap harus dikosongkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang payudara lecet atau puting lecet. Semoga cukup jelas. Semoga yang kali ini putingnya lecet segera diobati dan segera sembuh sehingga bisa menyusui kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang nonton. Bye.